Halo guys, kembali lagi di konten ideasi, konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman freelancer atau pemilik bisnis dalam mengembangkan skillnya. Hari ini kita akan bahas tentang 4 tren Instagram yang akan booming nih di tahun 2022. Jadi sebelumnya teman-teman subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat konten-konten bermanfaat seperti ini di inbox teman-teman. Oke, teman-teman tentunya pasti main Instagram. Kayaknya sih yang nonton ini nggak ada yang nggak punya Instagram ya. Mungkin ngelihat Reels ideasi juga di Instagram, terus juga ngelihat link untuk ke YouTube ideasi mungkin juga dari Instagram. Nah, sebenarnya Instagram ini prospeknya sangat bagus ya, terutama di tahun 2022, karena ada 4 tren nih yang bakal bisa meningkatkan lagi nih teman-teman yang mungkin mau mulai mencari cuan nih di Instagram. Jadi simak terus sampai habis, terutama yang keempat nih menurut gua nih life changing banget ya. Jadi kalau teman-teman ngerti ini, harapannya teman-teman bisa lebih cuan lagi di Instagram. Oke, yang pertama trennya yaitu Instagram Reels. Nah, Reels ini memang udah ada nih dari awal 2022 atau akhir 2021 ya. Teman-teman udah bisa gunain Reels. Tapi di 2022 ini terlihat banget bahwa Instagram itu memperhatikan Reels banget. Kalau teman-teman lihat interface Instagram yang sekarang nih, itu di bagian tengah itu ada tombol Reels di sebelah Explore. Bayangin teman-teman, dulu nggak ada. Jadi sekarang dia udah masang Reels di tengah. Berarti itu sangat penting sekali. Makanya kalau teman-teman belum bikin Reels sampai detik ini, berarti teman-teman ini sangat ketinggalan. Nah, tim ideasi pun pernah mengerjakan juga Reels untuk klien. Bahkan untuk ideasi juga kita di Instagram kita juga sering bikin. Dan Reels itu benar-benar gila traction-nya. Traction tuh maksudnya view-nya, engagement orang juga. Kalau teman-teman perhatiin, kita tuh banyak Reels di IG-nya ideasi yang view-nya itu sampai 3.000. Padahal follower ideasi sendiri belum sampai 3.000. Mungkin baru 60-an di detik video ini dibikin ya. Nah, berarti kan ada peluang yang sangat besar nih kalau teman-teman main Reels. Bikin Reels, terus ngeposting, ada kemungkinan teman-teman tiba-tiba viral, banyak yang nonton. Dan ini udah kita buktikan bukan cuma ke kita doang, tapi ke klien pun juga menjadi seperti itu. Dan bahkan secara organik sekarang kita benar-benar belum pernah pakai ads ya untuk Instagram ideasi. Kita sudah di followernya dari 0, sekarang sudah sekitar 60-an di saat video ini dibikin. Berarti selain dia view-nya banyak, like-nya juga banyak, dia juga bisa meningkatkan follower secara organik loh guys. Jadi teman-teman nggak perlu bayar iklan untuk bisa begitu. Nah, bayangin kalau teman-teman rajin tiap hari bikin Reels ya. Itu mungkin dalam waktu sebulan aja teman-teman bisa punya follower yang banyak. Jadi kalau teman-teman belum bikin Reels, segera deh bikin Reels ya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman merasa terbantu nih dengan konten ideasi ini, boleh subscribe, like juga, komen juga, karena bakal banyak lagi sih tips-tips buat teman-teman pemilik bisnis, teman-teman freelancer untuk lebih cuan lagi nih di sosial media. Oke, selanjutnya yang kedua, ini adalah nano atau micro influencer. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar tentang influencer ya. Kayak yang lagi rame-rame nih banyak, kayak misalnya, ya gue sih nggak terlalu ngikutin, tapi memang influencer ini kan kalau di Indonesia ini biasanya artis juga ya, jadi selebgram biasanya disebutnya ya. Nah, mungkin contoh-contohnya nanti bisa ada previewnya, selebgram-selebgram Indonesia seperti apa. Tapi biasanya itu yang udah gede guys, udah followernya 1 juta lah, tulisannya 1M ke atas. Nah,
yang ratusan ribu pun juga dibilang termasuk gede ya. Dibilangnya kastanya itu mega influencer. Nah, kalau nano sama mikro nih apa sih? Nano sama mikro ini tuh yang kecil ya. Followernya itu mungkin 10.000 atau 20.000, 50.000 mungkin maksimal. Mikro. Terus di bawahnya ada nano nih yang belum sampai 10.000. Tapi biarpun mereka kecil secara follower, tapi engagementnya tinggi guys. Contoh, mungkin ada satu akun followernya 1 juta. Sekali dia posting, itu like-nya bisa 1000. Berarti 1000 dibagi sejuta, dia 1/1000. Berarti dia 0,01% engagement rate-nya. Tapi ada juga nih, yang dia followernya cuma 10.000. Tapi like, komennya sekitar 1000. Berarti dia 1/10 atau 10% engagement rate-nya. Padahal dua-duanya nih followernya bedanya jauh ya. Yang satu 1 juta, yang satu cuma 10.000. Tapi jumlah like-nya atau jumlah engagement-nya itu bisa sama. Nah teman-teman bayangin, kalau mereka sama begini, tentu brand akan mikir dong, ngapain gue bayar mahal-mahal buat yang mega, yang 1 juta follower, kalau engagement-nya sama setara dengan yang mikro atau yang nano malah. Jadi teman-teman nih masih ada kesempatan ya, kalau yang mau menjadi influencer, teman-teman nggak perlu follower yang banyak, tapi teman-teman butuh engagement rate yang tinggi. Makanya ikutin terus nih konten-konten di Ideasi biar teman-teman itu engagement-nya naik dengan tips-tips yang kita kasih nih di konten-konten Ideasi ya. Berikutnya yang ketiga yaitu live commerce. Nah, ini sebenarnya sudah lama dilakukan di marketplace ya, mungkin ya seperti Shopee. Itu kan dia suka ada live, Shopee live di feed-nya. Jadi ketika live mereka bisa bagi-bagi voucher terus langsung ngarahin ke halaman shop-nya untuk segera biar orang bisa langsung check out. Nah, ini live commerce ini sangat gede banget guys di China. Bahkan ada artis yang memang khusus melayani live commerce. Jadi dia nggak terima untuk video-video lain, tapi dia hanya melakukan live untuk jualan barang. Dan ini ternyata sangat efektif sekali live commerce ini. Jadi mungkin gampangnya gini, ketika teman-teman live commerce ini, teman-teman itu view yang datang itu yang fresh, memang saat itu juga dia nonton. Bukan seperti kalau teman-teman upload terus baru ditonton. Biasa tontonannya itu nggak saat itu juga, biasanya dikumpulin dari misalnya saat di-upload, terus 1 jam setelah upload, sampai seterusnya diakumulasi. Tapi kalau live, berarti teman-teman tuh real time audience yang nonton tuh berapa. Dan itu angka yang sangat luar biasa. Bayangin aja, kalau yang live itu bisa ada 1000, itu lebih berharga daripada yang nonton 1 juta, tapi terus selama sebulan. Karena pada saat datang awal video itu live, itu kan berarti audiensnya beneran saat itu juga nontonin, mantengin. Beda sama yang akumulasi 1 juta view tapi dalam waktu sebulan. Otomatis teman-teman ini akan mendapatkan orang-orang yang bener-bener lagi nonton saat itu, dan langsung bisa teman-teman arahin buat check out, buat jualan untuk ke halaman shop. Apalagi Instagram tuh udah ada Instagram shop, dan teman-teman juga bisa bikin tautan link ke halaman check out untuk barang teman-teman atau landing page ya. Jadi jangan lupa untuk menggunakan live commerce ini sebagai alat teman-teman cari cuan di Instagram. Nah, terakhir nih yang keempat nih, mungkin ini beberapa saat lalu menjadi wacana juga ya, tentang bahwa fitur search di Instagram ini nanti akan bisa nge-search bukan hanya account atau hashtag, tapi konten dari caption atau di foto Instagramnya jika ada tulisan atau tentang apa gitu ya postingnya. Tentunya ini akan membuat Instagram menjadi seperti Google atau YouTube. Artinya search engine Instagram ini menjadi seperti search engine-nya YouTube dan Google. Tentunya ini akan merubah cara kita
bikin konten. Kenapa? Karena kita ada namanya SEO, yaitu Search Engine Optimization. Berarti teman-teman ketika bikin konten, bukan lagi mikir tentang konten yang menarik, yang clickbait atau gimana. Tapi teman-teman juga harus mikirin di dalam konten teman-teman ini, searchable nggak? Maksudnya bisa di-search apa enggak? Friendly di-search apa enggak? Jadi harus bikin sesuatu yang search engine friendly. Jadi keywordnya teman-teman masukin ketika ngomong atau ke captionnya. Dan ini akan merubah banget cara kita bikin konten Instagram. Ya. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan tentunya kalau mau dibahas lebih jelas, yang dari 4 poin ini kita bisa bahas, tapi kita juga perlu tahu nih teman-teman sebenarnya pengen nggak dengerin konten seperti ini. Makanya teman-teman tulis komen dengan hashtag #haloideasi. Nanti teman-teman tulis komennya setelah di hashtag itu depannya, habis itu belakangnya teman-teman masukin pertanyaan yang kira-kira teman pengen tahu tentang konten-konten yang tadi disebutin tuh, yang 4 hal yang lagi mau tren nih di 2022 di Instagram. Jadi nanti tim kita akan jawab. Dan teman-teman juga mungkin akan kita bikinin juga video yang mendalam tentang pertanyaan teman-teman. Jangan lupa untuk terus ikutin konten Ideasi dengan nyalakan lonceng biar masuk ke inbox teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.